Gimana, Pak? Gini, kalau ngomong jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil nginjak Quran. Nah, Wani, heeh. 1.000 perak yang saya dapat dari pelantikan itu, saya benar dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Bari ngomong, bari nginjak Quran, ya Wani, langsung disumpah. Siap. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang kalau kita perhatikan ya, di rezim ini kayaknya marak sekali dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat menista sebuah agama, khususnya yang terjadi pada agama Islam ya. Entah itu dari kalangan yang kebetulan pro pemerintah atau kalangan yang dianggap sebagai yang berseberangan dengan pemerintah atau oposisi begitu. Dan dalam penanganannya kerap kali itu berbeda. Dan kali ini teman-teman sekalian akan aku ajak untuk menganalisa satu pernyataan yang sangat kontroversial dari seorang PLT ya, pelaksana tugas Bupati. Kali ini PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan membuat satu pernyataan yang menurutku luar biasa, sangat tidak sopan, bahkan sangat menista agama Islam. Dalam sebuah sesi wawancara ketika ditanya soal jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, PLT Bupati Bogor ini membuat satu pernyataan yang kemudian menyinggung umat Islam ya, ketika dia mengatakan akan menginjak Al-Quran kalau tidak percaya bahwa tidak pernah ada jual beli jabatan. Pernyataan ini sontak menimbulkan reaksi yang luar biasa dari publik ya. Hampir semuanya mengecam pernyataan yang dibuat oleh PLT Bupati Bogor. Jadi dengan nada atau narasi bahwa dia akan menginjak Al-Quran itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ada diantaranya dari MUI, kemudian menuntut permintaan maaf secara terbuka dari yang bersangkutan, kemudian dari tokoh-tokoh agama juga begitu, bahkan ada yang dari salah satu pentolan 212 kalau tidak salah, Pak Yusuf Marta sampai menantang untuk duel one by one ya, 1 lawan 1. Dan memang kalau kita cermati ini sungguh pernyataan yang sangat tidak pantas, apalagi dikeluarkan oleh seorang pejabat publik baru menjadi PLT Bupati aja udah kayak begini ya. Berani sekali pernyataan ini, akan menginjak Al-Quran. Ini secara tidak langsung adalah bentuk meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-firmannya yang terdokumentasi dalam cetakan Al-Quran begitu. Ini luar biasa. Teman-teman sekalian, kemudian atas kritikan atau kecaman dari publik, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan ini kemudian meminta maaf, menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah khilaf semata, karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf ya, makhluk khata' wa nisyan. Bahkan untuk meyakinkan publik, dia menyampaikan bahwa tidak mungkin dia meremehkan Al-Quran karena dia adalah alumni dari sebuah pondok pesantren di Bogor. Tetapi ya kalau kita mau imbang ya, mau adil, mau fair ya, ketika mubahalahnya Gus Nur dan Bambang Tri soal otentitas ijazah dari Pak Jokowi itu menjadi persoalan hukum, tentu kalau mau adil ya, apa yang disampaikan oleh
PLT Bupati Bogor kemudian permintaan maafnya itu ya tidak cukup lah. Harusnya semuanya diberlakukan sama di mata hukum. Dan dalam hal ini ya, sekali lagi, penistaan agama itu bukan delik aduan, dia itu delik umum. Artinya tanpa pengaduan dari manapun sebenarnya Syabul Polri itu sudah bisa menindaklanjuti dengan dugaan ujaran kebencian berdasarkan sara dijuntukan dengan pasal penistaan agama. Jadi ada di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, juntonya ke pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dijuntukan penistaan agama, sebagaimana kita ketahui pasal 156A KUHP. Ini menurutku tidak cukup lah kalau hanya sebatas permintaan maaf. Harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Sekali lagi, ini bukan delik aduan, ini adalah delik umum. Tanpa pengaduan dari manapun, penyidik Polri bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikannya dianggap sebagai sebuah temuan. Ini laporan model A. Kita berharap ada penegakan hukum yang adil dan sama, semua sama di mata hukum ya. Jangan sampai kalau yang kebetulan itu pro rezim gitu cukup dengan meminta maaf, ketika yang melakukan kesalahan yang sama itu yang kebetulan oposisi langsung ada penindakan tegas. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau saran pribadiku sih kepada yang bersangkutan ya, syahadat kembalilah, karena dengan mengucapkan kalimat itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip murtad orang ini menurutku gitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.